Oke, selamat pagi anak-anakku semua. Kita bertemu lagi di mata kuliah fotogrametri dasar untuk minggu kedua. Kalau kemarin kita sudah belajar secara umum fotogrametri itu seperti apa, kemudian pengertian fotogrametri itu seperti apa, lalu kegunaan-kegunaan sejarah fotogrametri. Kalau untuk minggu ini kita akan mulai masuk ke konsep dasar fotogrametri itu seperti apa. Jadi mungkin materi minggu ini akan sedikit ini ya membosankan karena sudah masuk ke analytical atau matematika fotogrametri. Artinya kalau kemarin kita asik melihat fotogrametri itu, oh seperti ini, contohnya seperti ini ya. Ini sekarang saya akan coba membahas matematikanya fotogrametri itu seperti apa. Ada yang sudah membaca materinya? Yang dulu-dulu? Belum? Belum ya? Saya anggap belum. Oke, saya coba share screen. Kelihatan tidak ada yang mengganggu nggak ya? Di layar nggak ada ya? Jangan lupa yang belum on cam, silahkan on cam. Oke, saya akan memulai perkuliahan hari ini bahwa eh, motivasinya seperti ini. Kalau kita membuat peta secara langsung ketika kalian belajar tentang pemetaan dasar, ilmu ukur tanah, pemetaan terestris, maka Anda itu langsung menyentuh objek, ya. Anda itu langsung bersentuhan dengan objek, ibarat kalau itu adalah bangunan aja, bangunan, Anda akan menuju ke titik-titik bangunan itu untuk mendapatkan rekaman posisinya. Itu. Artinya apa? Posisi yang kalian dapatkan di lapangan itu ya posisi yang kalau kalian rekam dengan GPS maka dia akan memiliki posisi eh, lintang bujur atau posisi proyeksi seperti itu. Kalau kalian menggunakan koordinat lokal, ya akan mengacu pada lokalan yang kalian gunakan seperti itu. Nah, lalu bagaimana kalau fotogrametri? Fotogrametri kita kan membuat atau mengetahui, menentukan suatu posisi dari sebuah objek kan melalui sebuah foto. Berarti kan artinya kita harus bisa memahami bagaimana sih geometri foto dalam memahami atau dalam menentukan suatu posisi. Apa saja yang menjadi konsen yang harus kita pahami ketika kita menentukan sebuah posisi menggunakan sebuah foto atau membuat peta dari sebuah foto. Konsepnya seperti ini. Kalau kita berbicara peta secara umum, yang saya bilang tadi bahwa Anda ketika belajar pemetaan terestris, Anda ketika belajar pemetaan tematik, mungkin ya pemetaan dasar, ilmu ukur tanah, kondisinya adalah seperti ini. Ini. Jadi ketika Anda mengukur langsung di lapangan, ini adalah ukuran ya, ukuran mengukur, maka ketika Anda mengukur A di lapangan di lapangan A maka di peta ada A. Di lapangan Anda B maka di peta adalah B. Di lapangan Anda ukuran C di peta adalah C. Ya kan? Tetapi berbeda ketika kita berbicara konsep di foto ya. Di foto itu menggunakan namanya pengertian perspektif ya. Pengertian perspektif. Yang direkam adalah ini, sebuah image atau sebuah foto. Di mana ketika kalian mendefinisikan sebuah posisi A, ya, karena ada efek perspektif di sini, maka A ini akan menjadi terbalik, ya. Jadi A yang ada di sebelah kanan di sini, maka dia akan terbalik menjadi di sebelah kiri, ya. Begitu pula di B, begitu pula di C, D, dan E. Artinya apa? Ada efek dari perspektif ini ya yang menyebabkan
syarat dari sebuah peta itu belum terpenuhi. Arti apa? Maksudnya, syarat sebuah peta itu adalah ya ini, bahwa proyeksinya adalah ortogonal, di mana ketika kita membaca di peta A itu posisinya A gitu, posisinya A, maka ya yang di lapangan adalah A, bukan A di sini, di kanan, di lapangan A di kiri, bukan. Nah, inilah pekerjaan fotogrametri. Kalau saya tanya, proses apa di sini? Ada yang bisa menjelaskan kepada saya? Sejatinya secara mudah, fotogrametri itu proses apa? Silakan. Ada yang mau berpendapat? Cek. Suara saya tidak terdengar. Diam 1000 bahasa. Terdengar, Paulin, terdengar. Ya. Saya ulangi pertanyaan saya. Tadi sudah saya jelaskan ya cukup panjang lebar, di mana yang dibawa oleh fotogrametri, yang didapat fotogrametri adalah ini, berbasis gambar ya image, sehingga posisi A ini akan terbalik di lapangan. Nah, peta itu ketika A di sebuah objek ya di peta, maka di lapangan juga harus A posisinya sama gitu. Maka secara umum fotogrametri ini sebuah proses apa sih? Oke, Fatayat, bagaimana Fatayat? Izin jawab, Pak. Proses fundamental fotogrametri bukan, Pak? Apa? Proses fundamental fotogrametri bukan, Pak? Oke, mungkin yang lain? Izin menjawab, Pak. Proses proyeksi bukan? Proses apa? Proyeksi, Pak. Oke, mungkin yang lain? Izin jawab, Pak. Izin, Pak. Oke, Rangga, bagaimana Rangga? Proses transformasi bukan, Pak? Oke, itu ya kuncinya. Ya, kuncinya harus diingat-ingat. Kalian sudah mendapatkan geodesi geometrik, bukan? Artinya gini, artinya kita akan melakukan proses transformasi di sini. Ya, ada proses transformasi di sini. Transformasi. Transformasi ini nanti akan membawa bidang gambar ini yang ada, yang kita dapatkan nanti dalam sebuah foto, menjadi bidang peta. Seperti itu ya. Dari sistem koordinat yang nanti berlaku di foto, akan kita bawa ke sistem koordinat yang berlaku di ground. Seperti itu. Jelas sampai sini? Saya lanjut. Nah, ini saya lanjutkan bahwa ketika kita berbicara peta atau map ya secara umum, maka kita ketika melihat sama halnya begini. Ketika Anda naik pesawat ya, Anda melihat ke bawah itu langsung bahwa posisinya ketika ini bola di sebelah kanan ya akan di sebelah kanan, bola di sebelah kiri juga akan di sebelah kiri. Seperti itu ya. Tetapi di foto berkebalikan karena rekaman di foto ini nanti ya akan saya jelaskan. Di rekaman di foto adanya namanya perspektif ya. Yang kiri menjadi yang kanan menjadi yang kiri, biasanya seperti itu. Itu yang pertama. Ya, bahwa foto itu nanti konsepnya adalah perspektif di sini. Perspektif. Kemudian kalau normal itu namanya ortogonal ya. Ortogonal. Yang kita inginkan adalah yang ortogonal ini ya, yang ortogonal, yang benar-benar apa? Yang benar-benar ya kalau posisi A tadi di kanan ya di kanan, posisi E di kiri seperti itu. Kemudian kalau kita berbicara peta, ya peta itu punya ukuran skala yang seragam. Kalau saya punya kotak seperti ini, ya, kalau posisi X di sini sama X di sini, ya, ini katakanlah nih A, ini B, maka posisi di sini dia akan seragam, punya skala yang sama. Kalau saya bilang skala 1/5000, ya, maka posisi di sini dan di sini dia sama, diskalakan di 1/5000. Tetapi berbeda ketika kita berbicara dengan gambar, ya. Yang lebih dekat dengan lensa atau lebih dekat dengan ya kamera, dia akan memiliki skala yang lebih besar.
contoh halnya seperti ini. Atap bangunan ini dengan dasar bangunan, dia punya size ya, ketika kita lihat, dia punya ukuran skala yang berbeda, dia seragam ya. Maka nanti bagaimana ketika kita berbicara fotogrametri, kita kan ingin membawa foto ini menjadi sebuah peta. Peta yang punya konsep apa? Yang punya konsep bahwa dia harus ortogonal, dia harus punya skala yang seragam. Nah, ini yang nanti akan kita bawa ke sana, yang akan kita pelajari selama 1 semester ini. Konsep-konsepnya seperti apa sih, Pak? Kayak gitu. Oke, sampai sini jelas dan saya lanjut. Ini ketika Anda melihat kalau kita berbicara proyeksi di peta, dia proyeksinya adalah ortogonal, ya. Ini proyeksinya adalah ortogonal. Tapi kalau kita berbicara foto, proyeksinya perspektif. Pekerjaan fotogrametri akan selalu ada ya karena foto itu dia menggunakan ini perspektif dan map itu kita butuhnya adalah ortogonal. Perspektif seperti ini ya. Kalau kita lihat ya nanti sisi bangunan ini terlihat, kemudian apa namanya bangunan yang sebenarnya tegak itu akan terlihat seperti miring. Itu kita berbicara perspektif ya. Lalu kalau orto ya seperti ini. Kalau memang building ini ada bentuknya seperti ini, maka dia akan sampai mana nih? Nah, maka dia akan seperti ini ya. Nah, benar-benar tegak yang kita lihat adalah hanya atapnya saja. Itu yang nanti akan kita pelajari ya. Itu ini kembali lagi. Nah, sini ya. Fotogrametri ini nanti adalah proses transformasi dari kondisi kondisi perspektif ya ke kondisi ortogonal. Dan saya rasa Anda sudah mendapatkan materi sistem transformasi koordinat. Nanti saya tinggal mengulas ya, karena kalian harusnya sudah mempelajari itu di mana ya di GG sama di komputasi ya, di komputasi. Ini yang nanti akan kita pelajari dalam 1 semester ini bahwa mengurai berkas-berkas sinar yang ditangkap ini kan berkas digital sinar ya. Kalau kalian belajar di pemetaan dasar, ini kan per poin. Tek ambil, kemudian ini ambil nanti dia punya X A Y A Z A. Sini juga X A Y A Z A dan seterusnya. Nah, kalau di sini nanti ini juga berkas-berkas sinyalnya ditangkap. Di sini X E Y E Z E. Punya posisi. Di sini juga ada X, E, Y, E, dan di foto karena udah dimensi dan nanti ada nilai fokus. Ya, nanti akan kita pelajari tentang minggu depan ya, tentang orientasi. Kita menguraikan ini sehingga E ini kan tidak sewajarnya ya, tidak sewajarnya posisinya yang ada di foto. Padahal di lapangan E itu di sebelah kanan, ya. Sedangkan E di foto sebelah kiri. Nah, kita akan membawa ini dari kondisi E yang ada di sebelah kiri dibawa ke E sebelah kanan gitu, ya. Ini masih basic fotogrametri bahwa ini ya saya ulangin lagi, tapi biar jangan sampai salah Anda mengira ini ya. Karena efek proyeksi ini, efek perspektif ini ya, maka dia terjadi seperti ini ketika didapatkan di bidang gambar. Ya, ini yang akan kita lakukan prosesnya, penguraian menjadi ortogonal di sini. Oke. Nah, ini ya yang tadi saya bilang bahwa ketika perspektif ya nanti seperti ini ada apa namanya kalau ketika ini pohon di sini terlihat batangnya. Tapi kan kalau peta tidak boleh, peta benar-benar harus tegak seperti ini. Oke, ini sama. Ini ortogonal versus perspektif ya. Bentuknya seperti ini. Kalau benar-benar tegak itu seperti ini yang A ya. Kemudian yang B ini perspektif. Perspektif. Jelas kan bahwa
Ini adalah puncak gedung, kemudian di sini dasar gedung. Nah, dengan kemampuan perspektif ini juga nanti akan kita gunakan bagaimana ini pengetahuan perspektif ini bisa kita manfaatkan untuk mengukur tinggi gedung itu berapa. Nanti kita juga akan praktik seperti ini ya. Ini kondisinya ketika ada foto udara menangkap dia seperti ini. Ini titik perspektif ini tersebab karena apa ya? Karena ada efek lensa ya, ada lensa di sini. Kita kan memanfaatkan kamera yang dibubuhi sebuah lensa untuk proses perekaman ya, perekaman di sini. Nah, saya bilang tadi ya. Nah, ketika kita berbicara perspektif, yang kita bisa manfaatkan adalah kita bisa mengetahui sisi gedung. Sisi gedung nanti kita bisa melakukan proses penghitungan tinggi gedung itu berapa. Nah, inilah nanti yang kita sebut dengan efek displacement. Relief displacement ya. Yang nanti akan kita manfaatkan karena ada efek dari perspektif ini, maka CD ini kan harusnya kalau secara di peta dia kan sejajar ya. CD secara di peta dia sejajar, tetapi kalau di perspektif tidak. Bisa saja CD ini saling terlihat. Nah, dari efek itu yang nanti kita akan sebut dengan relief displacement yang kita manfaatkan untuk menentukan berapa sih nilai gedung CD ini. Tetapi kalau dalam fotogrametri ya kita harus merekonstruksi, mengembalikan bahwa CD ini harusnya benar-benar sejajar. Seperti itu ya. Oke. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan konsep? Ada yang tanyakan? Sudah cukup jelas, Pak. Oke, ya saya lanjut. Nah, di sini kita akan mempelajari sistemnya, sistem sensing di fotogrametri. Tidak jauh berbeda dengan sistem sensing yang ada di citra satelit, ya. Hanya saja kita berbicara nanti wahananya berbeda. Ya, wahananya berbeda. Misal seperti ini. Kalau saya punya ground seperti ini, kemudian di sini saya punya pesawat, maka sistem sensingnya nanti seperti ini. Nah, beda kalau satelit kan gini. Ya. Bedanya apa? Bedanya nanti ada berada di tinggi terbang ya. Tinggi terbang. Kalau kita berbicara satelit nanti ada kita berbicara sistem orbit ya. Nah, saya rasa Anda sudah belajar di penginderaan jauh dan ketika kita berbicara pesawat nanti ada sistem jalur terbang. Oke. Jadi tetap sumbernya tetap ya. Fotogrametri ini kalau kita berbicara dalam sistem penginderaan jauh, kita ingat ya di ASPRS itu mulai di 2008 kita berbicara SPRS bahwa fotogrametri itu turunannya dari penginderaan jauh. Nah, sebenarnya kalau dari sejarah kan fotogrametri lebih duluan seperti itu. Tetap dia menggunakan sumber radiasi terbesar yang ada di dunia di muka bumi yaitu matahari ya, matahari. Sinar matahari. Sekarang ditanya, Pak, bisa nggak fotogrametri itu kita akuisisinya malam hari? Ada yang mau menjawab? Silakan. Ya, siapa? Perkenalkan, nama saya Muhammad Roji Kurniawan, Pak. Oke, bagaimana Roji? Bisa nggak bisa fotogrametri di akuisisi malam hari? Bisa, Pak. Dengan bantuan sensor infrared kalau nggak salah, Pak. Oke ya. Yang lain bisa tidak? Bisa tidak fotogrametri kita melakukan akuisisi malam hari?
Mungkin bisa Pak, namun tidak semaksimal ketika di siang hari Pak, karena kan kita tahu fotogrametri itu mengandalkan apa Pak, elektromagnetik yang berasal dari sinar matahari Pak. Oke, Jeffrey ya. Jadi Ya Pak. jawabannya relatif ya, relatif. Kalau kita berbicara foto, ya, foto nanti kan namanya juga foto. Kemarin pengertian foto apa? Rekaman sebuah cahaya ya, rekaman sebuah cahaya. Artinya kita mendapatkan gambaran itu kan ya dari eh, si kamera itu merekam sebuah cahaya. Artinya kan harus ada sumber energinya gitu. Mungkin nggak Pak kita menggunakan fotogrameter atau kamera aerial untuk memotret malam hari? Mungkin saja, tapi mungkin untuk kebutuhan pemetaan sangat tidak pernah dilakukan. Tadi Rozi berbilang bisa Pak mungkin pakai kamera pakai sensor infrared gitu, sensor infrared. Sensor infrared pun ya itu tetap memerlukan sinar ya, sinar matahari. Sensornya menangkap bagian infrared kalau kita berbicara di fotogrametri. Seperti itu ya. Bedakan ya dengan sistem aktif ya, sistem aktif. Kalau sistem aktif itu kan dia sensornya ya, si sensornya itu kan memancarkan sendiri, memancarkan energinya sendiri ya, memancarkan sendiri, diterima-terima sendiri. Nah, itu sensornya sensor aktif. Tetapi di fotogrametrik nanti identiknya adalah sensor pasif seperti itu ya. Jadi tetap akan memerlukan cahaya matahari sebagai sumber energinya, ya, sumber energinya. Bahwa cahaya ini nanti dia akan menyinari sebuah permukaan, ya, dengan kamera yang dibawa si ini kamera yang dibawa dia akan menangkap pantulan ini, menangkap yang akan ditangkap oleh sebuah sinyalnya ditangkap dan diproses oleh sebuah sensor. Nah, sensor nanti ya kan dalam dunia dulu mungkin kita akan mengenal dengan namanya film ya. Dan saya rasa kalian sudah tidak menemukan film itu bentuknya seperti apa dan sekarang namanya adalah solid state. Nah, nanti solid state itu apa? Nanti kita akan pelajari waktu praktikum. Seperti ini. Nah, di sini inilah yang nantinya adalah bagian di kamera ya. Kamera nyawanya dari fotogrametri ya di sini nanti nyawanya ya. Nyawanya adalah kamera. Kalau nggak ada kamera ya jangan nggak usah pakai foto kayak gitu ya. Pakai apa kayak gitu. Bahwa ini yang nanti jadi salah satu komponen penting yang menjadi bagian dari pemetaan fotogrametri yaitu butuh kamera. Butuh kamera. Kalau kita berbicara pemetaan fotogrametri zaman dulu, kameranya sangat besar-besar sekali ya. Sangat besar-besar sekali. Kalian mungkin kemarin sudah mendengar sejarah tentang fotogrametri di Indonesia ya yang dari webinarnya dosen-dosen Purna dari ITB ya. Itu juga ada salah satu dosen kita Pak Aldino, Pak Denny itu juga memberitahukan perkembangan fotogrametri yang ada di Indonesia dari masa ke masa. Dari zaman penjajahan Belanda ya digunakan untuk pemetaan di Papua segala macam sampai lintas Sumatera ya, lintas Sumatera yang ada di tanah kita itu dulu juga dibantu dari pemetaan fotogrametri. Itu di sejarah yang zaman dulu. Nah, ini nanti yang menjadi kameranya seperti apa? Karena kita bekerja menggunakan kamera, maka kamera ini harus kita pahami. Kamera harus kita pahami ya. Kerja kamera itu seperti apa harus kita pahami. Ibaratnya seperti ini ya. Ibaratnya kalian PDKT ke cewek gitu ya. PDKT ke cewek, kalian ingin memiliki cewek itu ya kalian harus pahami cewek itu seperti apa. Sama halnya, kalian ingin memahami fotogrametri, kalian harus memahami kamera itu seperti apa gitu. Objeknya adalah kameranya di sini. Seperti itu ya. Seperti itu. Nah, sistemnya kamera dulu itu terkenal dengan namanya pinhole kamera. Jadi didesain bahwa di sini ada lubang kecil. Lubang kecil ini nanti yang dia menangkap sebuah
pantulan berkas yang dari ini sinar, ya, sinar matahari, ya. Pantulan berkas, ini objek, maka diterimanya terbalik. Di sini image plane, bidang gambar, ya. Modelnya seperti ini. Dari A ini dia akan ditangkap dan diproyeksikan menjadi A aksen, ya. B sini dia diproyeksikan menjadi B aksen, seperti itu ya. Nah, A dan B ini mungkin objek, dia akan terproyeksi menjadi terbalik. Kuncinya apa? Ingat optik. Ya. Inilah konsep dari pinhole kamera. Jadi dari objek yang ada di sini nanti akan terproyeksikan perspektif, ya. Lalu pekerjaannya, ya, nanti bagaimana kita bisa membalikkan seperti ini? Bahwa yang direkam di sini kan 2 dimensi. Ya kan? Ya. Dan nanti akan kita balikkan rekonstruksi menjadi objek 3 dimensi. Kalau kamera itu kan dari 3 dimensi menjadi sebuah gambar 2 dimensi. Nah, dengan perspektif or proyeksi, nah dengan fotogrametri kita coba rekonstruksi itu kembali. Oke? Sampai sini paham? Saya lanjut. Nah, ini bentuknya seperti ini. Ada orang di sini, ya, ini ilustrasi saja. Ini ada pinhole-nya, di sini nanti adalah pusat proyeksinya. Bidang gambar di sini dia kena dapatkan terbalik karena di sini saya bilang A, maka A aksennya di sini karena ada efek proyeksi. B aksennya di sini. Bidang gambarnya seperti ini, ya. Ini baca karena nanti ini banyak hitung-hitungan. Nah, ketika nanti kita berbicara ini adalah titiknya, ya, kalau kita geser nanti akan berhubungan dengan bagaimana kita harus memahami kamera dan fisika optis. Karena begini, kalian pernah tidak melakukan proses pemotretan gambar kalian ngeblur? Kadang kan kalau cewek ini foto jepret, aduh ini ngeblur nih, jepret, wah ini kelihatan gendut nih, jepret, wah ini banyak ini nih, banyak maunya sampai dengan hasilnya itu benar-benar yang paling wah kayak gitu. Nah, itu posisinya Anda diam, yang merekam diam. Ya, yang merekam diam. Itu bisa terjadi fotonya ngeblur, ya, fotonya enggak jelas kayak gitu ya. Nah, sekarang kalian pikirkan, fotogrametri itu kameranya di bawah wahana yang bergerak. Ya. Bagaimana kita bisa menyeting itu semua sehingga kameranya itu jepret objek di permukaan bumi, ya, yang notabene diam, yang jepret bergerak, dia tidak ngeblur, dia fokus tajam sekali, tidak ada yang terlihat gendut segala macam seperti itu. Nah, nanti yang akan kita pelajari ya. Nah, seperti ini ya. Seperti ini. Nanti bagaimana, Pak? Itu kan kita kenal nanti dia ngeblur, kalau di fisika optik ada namanya fokus nanti terhubungan dengan jarak. Itu seperti apa? Nah, coba. Saya bilang seperti ini ya. Kamera seperti ini kalau kalian belajar fisika optis. Kalau fokusnya itu tidak pas, ya, maka gambar itu ngeblur. Sekarang gini, kalian yang menggunakan kacamata itu kan karena efek bayangan itu jatuh di depan atau di belakang lensa kalian. Karena fotogrametri itu konsepnya tidak jauh beda ketika kalian mempelajari fisika optik atau menggunakan model mata seperti itu. Ketika bayangan itu jatuh di depan, maka mata kalian kan ngeblur ya. Jatuh di belakang ngeblur, makanya nanti ada yang rabun jauh, rabun dekat seperti itu. Ketika lensa Anda lepas, ya, kalau Anda tidak menggunakan lensa, Anda kan akan ngeblur, sama halnya seperti ini, ya.
ketika Anda tidak, orang-orang yang menggunakan kacamata ini ya, merasakan kalau nggak pakai kacamata pasti lihat orang itu ngeblur banget kayak kotak-kotak nih. Kalau saya melihat misal ada wajah depan ya akan terlihat kotak-kotak gitu, nggak jelas tuh wajah siapa kayak gitu. Itu karena ya efek bayangan itu jatuh di depan atau di belakang. Nah, bagaimana kita bisa memposisikan kamera kita ya? Posisikan kamera kita itu bayangan itu tepat jatuh di bidang sensor ya. Kalian harus ingat ini. Bayangan jatuh itu tepat di bidang sensor ya. Bayangan jatuh tepat di bidang sensor itu di apa namanya? Dipengaruhi dari apa, Pak? Ya, nanti dipengaruhi dari jarak ini ya, jarak dan fokus lensa ya. Nanti C-nya ini mengikuti ya. Fokus lensa ini dibuat berapa? Seperti itu ya. Digerak-gerakkan fokusnya, jaraknya terhadap objek nanti berapa segala macam. Nah, di fotogrametri ya, di fotogrametri jarak utama ya, F ini ya harus sama dengan C. Ya. Jarak utama harus sama dengan panjang fokus. Kita buktikan. Nah, ini ada 2 soal. Silakan dikerjakan. Kita soal pertama. Tadi rumusnya apa? Kita tulis dulu 1/F sama dengan apa rumusnya? 1/C plus 1/D. Per D. Sekarang F-nya berapa itu di sini? 50. Kita tulis 1/F 1/50 sama dengan 1/C ditambah jarak terhadap benda. Jarak di benda berapa? Dibuat tak hingga, karena fotogrametri kita kan tidak apa namanya, tidak tahu jarak ke berapa, berarti dibuatnya tak hingga. Ya kan? 1 per tak hingga berapa? Kalau kita Oke ya, kita bedakan di sini. 1/50 1/C plus D-nya berapa? 2,55 meter kalau jadi mili berapa? Dibagi berapa? 2,55. 10⁻³ ya enggak? Kalau di sini 1/50 di plus sama dengan 1/C plus 0, maka C sama dengan 50 mili, ya enggak? Artinya apa? C sama dengan 50 mili ya ini. Ya, ini jawabannya berarti F sama dengan C sama dengan 50 mili. Oke. Kalau yang di sini langsung aja buka jawabannya. C-nya 51,02 mili. Dia berbeda C-nya dengan fokusnya. Fokusnya di sini kan 50 mili. C-nya di sini 51,02. Nah, maka di fotogrametri D-nya nanti adalah D-nya tak hingga. Ya, D-nya tak hingga. Karena nanti bervariasi ya, bervariasi terhadap objek seperti itu. Maka nanti kadang saya juga bilang F, kadang saya juga bilang C seperti itu. Nah, ini geometri nanti yang akan kalian kenal di fotogrametri ya. Ada yang namanya di sini fiducial mark. Di mana kalian bisa melihat fiducial mark nanti ketika kamera-kameranya ini jenisnya metrik. Ya. Lalu nanti sumbu X, sumbu Y dan sumbu Z dia mengacu menggunakan LHS, yaitu left-handed system ya, yaitu sistem tangan kanan. Tangan kiri. Left-handed bukan right-handed. Sistem tangan kiri. Ya, dari sistem tangan kiri nanti ini akan kita transformasikan menjadi sistem ground yang menggunakan RHS, right-handed system. Oke.
Nanti ini ada namanya prinsip apa focal length ya, atau F sama dengan C tadi berapa, kemudian arah dari pemotretan, format size-nya. Nanti kalau kita berbicara metrik itu 23 cm kali 23 cm. Nanti kalau berbicara non metrik ya berapa pixel kali berapa pixel. Kalau kalian nanti akan kenal namanya, oh kameramu berapa? 12 megapiksel. Gitu. Kameramu berapa? 16 megapiksel. Seperti itu. Nah, setiap sensor dia akan didesain beda-beda. Kalau saya sering menyontohkan 12 megapiksel di iPhone X dengan katakanlah sekarang 32 megapiksel dengan Xiaomi kan akan bagus 12 megapiksel yang punyanya iPhone X gitu ya. Kenapa ya? Karena sensornya ini sudah didesain ya, desainnya dari apa ya? Nanti dari lensanya itu. Kualitas ya. Kualitas dari sebuah kamera itu ditentukan oleh si lensa ini. Lensa ya. Bagaimana lensa dan atau sensornya itu didesain. Seperti itu. Nah, oke udah mulai nih. Hitung-hitungannya keluar. Ini tentang judulnya tentang ground sampling distance. Kalau kalian belajar penginderaan jauh, kalian akan mengenal namanya resolusi spasial, yaitu representasi satu pixel yang ada di citra itu berapa sih yang ada di ground, seperti itu. Nah, sama halnya kalau di fotogrametri kalian akan kenal namanya GSD atau yang kita kenal dengan ground sampling distance, ya. Ground sampling distance ini apa? Rasio ya, rasio antara satu pixel yang ada di foto ya dengan yang ada di lapangan. Itu berapa sih? Makanya kalau kita bekerja di bidang fotogrametri selalu ditanya berapa GSD-nya? Kayak gitu. Selalu ditanya piro GSD-mu? Kayak gitu. Nah, GSD nanti akan ada korelasinya dengan skala peta. Nah, silakan nanti baca, kalian coba kepo di PerKBIG nomor 1 tahun 2020. Nah, ini sudah diatur. Kalau kamu melakukan pemetaan skala 1000, itu GSD foto udara yang harus kamu akuisisi berapa? Itu sudah diatur semua. Itu. Nah, menentukan GSD itu ada perhitungan matematisnya. Kalau kalian mengingat persamaan segitiga, maka saya ada gambarnya nggak? Oke, ini aja lah. Seperti ini ya. Kalau saya urai seperti ini. Kalau ini AB kecil, ya, ini adalah AB besar segitiga di sini. Di sini adalah H, ya. Di sini adalah H, di sini ada F, ya. Maka nanti perbandingan antara F, ya, per H itu sama dengan AB per AB. Ini ya. Ini rumus dasarnya yang dipegang di sini. AB ini apa? AB ini yang ada di image plane, yaitu sensor size per pixel. Kalau AB di sini apa? AB di sini adalah GSD-nya, ukuran lapangan. H ini apa? H ini adalah tinggi terbang. F ini apa? Focal length. Oke ya. Ini dasarnya. Ini ya. Satu pixel di sini nanti merepresentasikan di sini ya, di lapangan.
Nah, ini GSD-nya. Apakah 3 cm, apakah 4 cm, apakah 5 cm, nanti ada perhitungan. Ingat, F per H, AB per AB. Persamaan segitiga sebangun. Gitu. Artinya kalau saya tanya GSD itu dipengaruhi oleh apa saja? Kalau saya tanya GSD itu dipengaruhi apa saja? Ini sudah saya tulis di layar. Tinggi terbang, Pak. Tinggi terbang, kemudian apa lagi? Apakah cukup Sensor. Pak. Vokal length, Pak. Vokalnya Pak. vokal length, tinggi terbang, sama Sensor. ukuran sensornya kayak gitu. Artinya apa? Dua parameter ini adalah parameter apa ini? Ini parameter kamera. Jadi GSD itu nanti GSD itu nanti merupakan fungsi dari sensor size, focal length, sama tinggi terbang, ya. Dan di sini nanti adalah kamera, di sini adalah tinggi terbang. Artinya apa? Ada dua parameter penting, yaitu parameter dari kamera yang nanti menjadi penentu nilai GSD-nya itu berapa. Dan di sini dibilang ya GSD apakah sama dengan resolusi? Tidak, ya. Ya. Nanti seperti apa ya? Nanti kan kalian harus pelajari. Coba kalian baca Perkabik nomor 1 itu. Persyaratan GSD dan persyaratan resolusi itu ada perbedaan, terutama di daerah bagian metrik. Bagian non metrik itu berbeda. Ini masih sama. Oke, ini ada latihan soal nih. Contoh, kamera Sony A6000 mempunyai ukuran sensor 23,5 kali 15,6 mm. Resolusi kameranya adalah 6000 kali 4000 piksel. Maka satu pikselnya berapa? Saya punya ini. Ini adalah 6000 kali 4000. Dalam nyatanya ini 23,5 mili. Di sini adalah 15,6 mili. Jadi berapa ukuran satu pikselnya? Berapa ukuran satu pikselnya? Ada yang bisa menjawab? Bagaimana cara menentukannya? Coba dipikirkan. Saya punya frame kamera nih seperti ini nih. Kotak nih merah nih. Ya. Ukuran fisiknya itu 63,5 mm kali 15,6 mm. Kemudian ukuran digitalnya itu adalah 6000 piksel kali 4000 piksel. Ya. Lalu kalau ditanya satu pikselnya berapa? Jadi berapa mil satu pikselnya? Boleh menggunakan kalkulator atau Excel, terserah. Karena habis ini isinya hitung-hitungan semua. Silakan ada yang mau menjawab. Ini gampang loh. Ya, intinya kalau tidak ada yang bisa menjawab akan menjadi tugas. Ya. Yang tidak bisa menjawab akan menjadi tugas. Ya. Jadi semua hitung-hitungan yang akan saya sajikan di sini tidak bisa dijawab jadi tugas. Ayo ini gampang loh, ini gampang loh. Ramai? Waduh. Saya belum tanya skala foto, saya belum tanya GSD. Halo, gimana ini? Halo. Bingung menjawabnya. Aduh, ini matematika mudah sekali nih, cuma pembagian ini.
Wah, aduh nih lu. Pak. Oke, siapa ini? Niko, Pak. Oke, gimana Niko? Kalau kayak gitu, satu pikselnya 6.546 bukan, Pak? Berapa? Bagaimana Kalau caranya begitu. menghitung? Ya ini tinggal 6.000 kali 4.000 dibagi 23,5 dikali 15,6, Pak. Temunya 6.546. Oke, mungkin caramu sudah benar, cuma hasilnya agak meragukan gitu. Yang lain. Nah, ini kadang salah di sini ya, ujian ini banyak sekali yang salah karena tidak bisa mendefinisikan satu pikselnya itu berapa. Cara Niko udah benar, cuma menjawab satu pikselnya ukurannya itu berapa kurang tepat. Tidak ada yang bisa menjawab. Oke, saya kasih clue. Tadi betul Niko bilang bahwa ukuran pikselnya itu 23,5 kali 15,6. Dibagilah sama Niko 6.000 dengan 4.000. 23,5 bagi 6.000 itu berapa? Halo? 0,0039 Pak. 0,0039. Yang sebelah Oke. sini 15,6 dikalikan 4.000 berapa? Oke, sama ya, 0039. Sekarang diingat, pixel itu, ini. Pixel itu bujur sangkar. Ya. Artinya apa bujur sangkar itu? Ada yang tahu? Dia persegi. Artinya panjang kali lebarnya atau panjang dan lebarnya itu sama. Jadi kalau kita berbicara satu pikselnya berapa, ya udah kita jawab ini. Anda bisa menghitung dari ini saja, atau Anda bisa menghitung dari ini saja, atau harus kalau Anda ragu dibuktikan ketika posisi H itu berapa, posisi W itu berapa, sama harusnya, yaitu 0,0039. Ini ya. Atau nanti kita bisa bilang 3,9 mikron. Oke, sampai sini paham? Diingat-ingat ya, menghitungnya pasti ujian-ujian nanti akan selalu keluar seperti ini. Ya. Sekarang kalau saya tanya skala foto. Skala foto itu adalah nilai F ya, dibagi dengan tinggi terbang terhadap rata-rata tanah. Di sini diberitahukan bahwa fokusnya itu 24 mm, tinggi terbangnya 240 meter, maka skala fotonya 100 Pak. 100 Pak. dari mana caranya? 24 dibagi sama 240 kali 10 pangkat min 3. 24 dibagi 240 kali 10 pangkat min 3. 240. Kenapa kali 10 pangkat min 3? Karena diubah ke milimeter, Pak. Meter ke mili jadi pangkatnya min 3. Pangkat 3 seharusnya itu, Pak. Nah, ya. Oh iya. Hati ya satuan. Thread. Jadi 1 per, ini 10 jadi 10 pangkat 4 atau 1 banding 10.000 ya. 10.000 ya. Hati satuan ya. Satuannya kita kadang pakai mili, kadang mikron, harus hati-hati ya, harus hati-hati. Sekarang kalau GSD-nya berapa GSD-nya? GSD-nya ada yang tahu? Ingat rumusnya tadi F per H sama dengan AB per AB.
F per H diketahui. F per H ini apa? Skala foto. Ya Rata ya kan? Skala foto berarti skala foto itu AB per AB. Ya. Dimasukkan aja F per H-nya itu 24 per 240 kali 10 pangkat 3. AB-nya berapa pixel tuh? 3. Kalau jadi dimilih 3,910 pangkat min 3 per AB. Nah, ini dihitung berapa hasilnya? Tiga 3,9. Langsung nih 3,9 cm. Oke ya. Itu ya harus kalian pahami. Ini itu hitung-hitungan masih sederhana. Ini belum yang daki-daki ya, belum yang nanti saya puter-puterkan. Ya, nanti kalau pas waktu ujian ya nggak mungkin soalnya kayak gini ya, pasti itu ya. Oke. Sampai sini paham hitung-hitungannya? Nanti saya ada lagi ya, pasti. Saya kalau ujian paling suka ngeluarin hitung-hitungan. Ini sama ya. Ini sama ketika rumusnya ini diperhatikan, saya lanjut. Nah, sekarang gimana, Pak? Kalau ternyata nanti kita punya perbedaan apa namanya? Perbedaan tren, ya, perbedaan tren itu seperti apa? Ya nanti akan ada pengurangan rumus di sini ya. Hanya itu nanti dikurangi dengan H average ya. Di sini. Ini gambarnya. Ini kan ketika kita motret itu kan sejatinya nggak mungkin flat-flat aja kan. Pasti ada bentuk seperti ini kan. Nanti ini dicari nih H average-nya nih. Sehingga nanti rumusnya jadi seperti ini. Diturunkan dari sini rumusnya jadi seperti ini. Bahwa H besar ini tinggi terbangnya ya, dikurangi dengan rata dari trennya ini. H average dari H. Ini juga diperhatikan. Karena mungkin soal itu akan berbicara bahwa di medannya itu tidak rata, ada titik tertinggi, titik terendah, kemudian titik rata-ratanya berapa. Nah, itu nanti rumusnya pakai ini, ya, pakai ini. Jangan sampai Anda salah. Gitu. Atau seperti ini, ya. Bisa kita gunakan pendekatan seperti ini nanti pojok-pojok. Kalau kita tahu jarak di peta, jarak di foto dan jarak lapangannya, kita bisa menghitung nilai GSD-nya. Atau menghitung nanti nilai skala ratanya. Seperti itu. Ini seperti ini ya. Nanti itu kita masih berbicara kalau vertikal ya, vertikal. Nanti kalau ada efek tilt, jadi kamera itu nanti ada mengukur, ada namanya vertikal, ada yang terestris, ada yang oblik. Atau vertikal dan oblik lah biasanya ya. Vertikal ini seperti apa? Ketika posisi kamera itu off nadir atau kurang dari 3 derajat. Jadi kamera itu kan bisa digoyang-goyang ya. Nah, goyang-goyangnya ini tidak boleh lebih dari 3 derajat. Kalau oblik atau ini benar-benar tegak ya. Benar-benar kalau saya punya gambar seperti ini ada pesawat, ini ada kamera ya, kameranya benar-benar tegak. Ini tegak. Tegak. Beda kalau oblik. Oblik itu misal objek seperti ini ada kamera ya. Nanti mungkin seperti ini atau nanti ada apa seperti ini. Jadi dia dibuat miring kameranya. Sehingga nanti ya gambarannya miring. Seperti itu. Nah, itu harus diperhatikan. Nah, nanti juga bisa kita gunakan untuk menghitung berapa sih luasan yang diambil. Sekarang gini, gampangannya gini.
kita punya satu frame. Ya, kita punya satu frame. Satu pikselnya kan tahu nih, ya. Satu piksel di lapangannya kan tahu nih. Tahu kan? Kemudian total piksel di sini kan tahu. Ya kan? Artinya luasan dari satu foto ini kan bisa kita tahu. Bisa nggak? Bisa kita tahu nggak luasan satu foto? Bisa lah harusnya. Bisa tidak? Halo? Ini ya, misal satu foto ini satu pikselnya 3 cm. Ternyata foto ini 6.000 piksel kali 4.000 piksel. Berapa luasan satu liputan dari satu frame ini? Luasannya itu berapa sih? Anda bisa menjawab? Halo? Izin jawab, Pak. Gimana? Satu pikselnya 3 cm ya, Pak? Ya, jadi rumusnya gimana? Luasan satu coverage-nya, luasan satu frame. Berarti pikselnya itu kan satu piksel 3 cm. Dikali 6.000, udah tuh dikali 4.000. Dapat semua itu dikali, Pak. Jadi gimana perkaliannya? Satu piksel yang 3 cm dikali 6.000 itu Berarti 6.000 dikali 3 cm. Terus? Dikali 4.000 kali 3. 4.000 kali 3 cm. Oke ya, yang penting ini. Ini liputan satu frame. Satu frame ya, satu frame. Ya, nanti ada lagi ya, nanti ada lagi. Liputan satu frame. Ini bla 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 sentimeter kubik. Kalau ditanya ke hektar, ya nanti dikonversi seperti itu, ya. Ini liputan. Ya semakin skala fotonya itu semakin besar, artinya ya luas liputannya akan semakin, kalau dilihat di sini, semakin besar skala foto, maka luas liputan akan semakin besar, Pak. Gimana? Semakin besar. Oke, skala 1:3.000 dan 1:12.000 lebih besar mana? 3.000, Pak. 3.000, Pak. 3.000. Berarti kalau skala semakin besar, luas liputannya semakin luas. Kecil, Pak. kecil ya. Dilihat loh gambarnya ya. Ini gampangannya gini. Ini stadion ini. Di 3.000 gede itu, di 6.000 segini, ya di 12.000 segini. Dan luasannya kan semakin besar skala foto, semakin kecil skala foto, maka luasannya akan semakin besar. Ingat, skala foto tadi rumusnya apa? Fokus per H ya. Kalau skala fotonya makin besar, maka hanya makin Kecil. tinggi atau rendah? Rendah, Pak. Rendah, Pak. Rendah. Kalau skala fotonya makin kecil, maka tingginya makin tinggi terbang makin tinggi. Itu ya, itu. Nanti juga akan depend on apa ini ya? Nilai F-nya. Kalau ini kita syaratnya dipotret dengan satu kamera yang sama ya. Misal di sini kita pakai kamera tadi Sony, katakanlah Sony A6000 atau Aldap berapa gitu, sama-sama pakai satu kamera yang sama. Berarti kalau kalian ingin mendapatkan ya liputan yang luas, maka kalian bisa menggunakan tinggi terbang yang tinggi. Tapi kalau liputannya nggak usah luas-luas, maka nanti ya pakai
tinggi terbang yang rendah. Dan ini nanti ada kaitannya ya. Nanti akan berlanjut di foto 2. Ini yang akan kita manfaatkan sebagai perencanaan proyek. Seperti itu ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Udah ini ya, udah bingung ya hitung-hitungan semua ya. Ini masih permulaan ya, masih permulaan ya. Nanti kalau udah sama Pak Adam isinya lebih jijik lagi nanti ya. Tapi nggak apa-apa, terima asyik ya. Karena fotogrametri ini bidang yang asik dan unik kayak gitu. Oke, saya lanjut. Ini masih sama, akan saya ulang-ulangin terus pokoknya biar kalian nih ngelotok ya, karena nanti kalau ujian saya pasti akan mengeluarkan soal seperti ini dan bahkan lebih dari satu soal ya, bahkan lebih satu soal. Semester lalu banyak sekali yang jeblok ya. Jeblok karena tidak bisa menghitung. Saya ulang-ulangin terus pokoknya. Saya ulang-ulangin, ingat sekali rumusnya seperti ini ya. Jangan sampai salah. Ini saya share. Oke, nah ini ya. Ini saya cuplikan nih soal ujian UTS fotogrametri 2020-2021. Saya kasih tahu nih. Artinya apa? Artinya soal UTS-nya tidak mungkin sama. Nah, gitu aja ya. Oke, diketahui sebuah kamera digital ya memiliki ukuran CCD sebesar 5 mikrometer dan ukuran frame solid state-nya adalah 4000 kali 3000 pixel dengan panjang fokus 16 mm akan digunakan untuk pemotretan foto udara dengan tinggi tembang 200 meter. Ya. Berapa nilai GSD-nya? Oke, kita kerjakan bersama-sama. Berapa nilai GSD-nya? Sekarang gini, jadi kalau secara nanti di dunia pekerjaan, GSD itu akan disyaratkan ya. GSD akan disyaratkan. Ya. Entah mungkin soal ini akan saya ganti GSD-nya harus memenuhi skala 1/1000. Ya berarti kalian harus membaca perka kayak gitu. Jadi nanti kalian akan belajar semua kalau ketemu saya ya belajar dengan analytical ya. Analytical thinking ya. Jadi tidak serta-merta saya akan mengajarkan 1 + 1 sama dengan 2. Tidak. Tapi 1 + 1 itu bagaimana prosesnya kok bisa jadi 2. Itu yang akan selalu saya berikan. Karena kalian sudah bukan anak SMA lagi. Tapi mungkin ini masih sederhana. Sekarang berapa nilai GSD-nya? Rumusnya apa? Silakan sebutkan. Persamaan awal. Rumusnya apa? F per H sama dengan AB per AB, Pak. F per H sama dengan AB per AB. Berapa nilai F-nya? 16. 16, Pak. 16 mm. Berapa nilai H-nya? 200 meter. 200 meter. AB-nya? AB-nya AB tadi apa? Ingat, AB kecil adalah nilai 1 pixel. Oh. Di sini 1 pixelnya berapa? 5 mikrometer. 5 mikrometer ya. Berarti 5 mikron. Dibagi AB, AB itu GSD. Artinya berarti AB sama dengan apa? Langsung dirubah, dijadikan apa ya namanya? Dijadikan meter, diubah jadikan meter semua. AB sama dengan, ayo ini masih hitung-hitungan sederhana, matematika sederhana. AB sama dengan, oke, jangan jadikan mikron dulu. AB sama dengan berapa 200, ini? 200 meter kali 5 200 meter kali 5 mikrometer 5 mikrometer per 16 mm.
Bagi Oke, 16 16 mm. mm. Kalau dijadikan ukuran meter semua jadi Mikron ini berapa ya, Pak? waduh. Nggak tahu ya, Pak. Pernah belajar fisika enggak ini? Aduh. Oke. 200 meter saya sukanya gini, 2 kali 10 pangkat 2 ya kan? Dikalikan 5 mikron. Tadi kalau Min kemi 6. berapa? 10 pangkat? Min 6. Min 6. Min 6. Oke, dibagi 16 kali 10 pangkat mili ke meter. Min 2, Pak. 3. Oke ya. Oke. Dicoba dihitungkan. Ini 8 ya toh. Ya kan? Terus sini turun berarti 5/8. Ya kan? Iya kan? Ya enggak? Iya, Pak. Ya, Pak. Kali 10 pangkat. Berapa total? Min 1. Min 1 meter. 5/8 itu berapa? 0,625, Pak. 0,625. Artinya berapa? 0, kalau jadi meter? 0,625. Meter ya. Artinya berapa senti ini? 6,25 cm, Pak. 6,25 cm. Oke, kita sudah dapat nilai GSD-nya yaitu 6,25 cm. Kalau sekarang ditanya, apakah sebuah mobil dengan ukuran 4 meter kali 42 meter dan marka jalan dengan ukuran 0,5 meter kali 1 meter dapat diidentifikasi di hasil pemotretan foto udara tersebut? Jawabannya bagaimana? Oke, mobil bisa tidak diidentifikasi? Bisa nggak? Mobil diidentifikasi nih di sini. Kamu punya nilai GSD 6,25 cm. Bisa tidak? Halo? Waduh, ini kasih analitik. Bisa, Pak. Bisa, kenapa bisa? Soalnya ukuran mobilnya lebih gede dari GSD-nya. Oke, artinya mobil ini kan tidak terekam cuma 1 pixel. Dia terekamnya lebih dari 1 pixel kan? Ya enggak? Sekarang kalau kita 4 meter dibagi 0,0625, 2 meter bagi 0,025, dia kan akan lebih dari 1 pixel loh. 1 pixelnya cuma 6,25 cm kali 6,25 cm ya. Senti 6,25 cm, sedangkan mobilnya di sini 4 meter kali 2 meter. Ya, terlihat dong gitu. Itu ya jawabnya seperti itu, jangan bisa tok kayak gitu. Tapi diuraikan kenapa bisanya. Kalau marka dengan ukuran ini, kalau marka ukuran 0,5 meter kali ukuran 1 meter, terlihat tidak? Terlihat, Pak. Kenapa terlihat? Jelas, Pak. Kenapa terlihat? Kalau 0,5 meter itu berapa pixel jadinya? Di bawah 1. Ya, 11 atau 12-an pixel lah ya, 12 sampai 13 pixel ya. Ini ya 2 kali lipat, artinya 12 pixel masih bisa terlihat gitu. Mata manusia itu melihat 3 pixel itu masih bisa ya, masih bisa. Oke, sampai sini paham kan ya? Jangan sampai nanti ujiannya jelek-jelek ya. Ini pasti kayak gini ya, soal-soal ujian itu ya. Nah, saya lanjut, ada yang mau ditanyakan ya sebelum saya lanjut? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan.
Yang 0,5 m kali 1 meter itu Pak, 12 sampai 13 piksel itu tadi dari mana ya Pak? Ya, ini kan ukuran lapangan nih 0,5 meter nih ya. Nah, nanti dibagi dengan ini 0,06. Ya kan? Gini, 1 piksel di lapangan kan ini, 1 piksel di foto kan ini. Kalau ada objek ukurannya 10 cm, ada objek ukuran 10 cm, artinya kan dia akan terrekod 1 piksel lebih gitu, atau objek paling kecil 6,25 cm, maka di piksel-piksel yang ada di foto itu kan size-nya segini ya. Size-nya kan 6,25 cm. Itu 1 piksel. Kan kalau 1 piksel mata manusia tidak bisa melihat gitu ya. Kita dilihat kalau ada objek 0,5 meter itu terlihat enggak di foto? Ya kita cek 0,5 ini kita bagi dengan ukuran GSD. GSD tadi kan representasi 1 piksel. Sedangkan di lapangan ada 0,5 meter. Berapa 0,5 dibagi 0,5 dibagi 0,065 ya sekitar itu ya, sekitar ya 10 atau 7 piksel lah. 8, Pak. Ya itulah ya. 8 piksel Pak. Oke, 8 piksel ya, sekitar itulah ya, sekitar 8 piksel itulah ya. Lah itu dia itu yang menjadi perhitungan di sini. Kalau 4 meter ya, 4 meter kita bagi 0,0625 berapa? Asalkan dia lebih dari 3 piksel, itu mata manusia bisa mengidentifikasi, masih bisa terlihat jelas. Seperti itu. Kalau 1 piksel ya mata manusia akan sangat susah ya. Kalau tidak di zoom gede karena sangat susah sekali. Seperti itu. Nah itu untuk mengidentifikasi bisa tidak sih ada objek itu diidentifikasi kayak gitu. Kalau saya tanya pot kalau ukurannya berapa ya? 15 cm kali 10 cm terlihat tidak di foto? Tidak Pak. Izin coba, nggak terlihat, Pak. Nah, kenapa tidak? Karena di bawah 3 piksel. Iya, karena tadi 10 cm kamu bagi dengan 6,25 cm, 2 piksel saja tidak bisa. Makanya manusia tidak akan bisa ya, tidak akan bisa, akan zoom-nya full zoom banget gitu. Seperti itu ya. Cara mengidentifikasi ya, jangan sampai salah. Jangan sampai salah. Ada yang mau ditanyakan lagi? Pak, berarti artinya kalau misalnya untuk mengetahui identifikasi itu lihat dari patokannya itu kalau misalnya di bawah dari 3 piksel itu nggak bisa diidentifikasi Pak ya? Kalau di atas masih bisa? Iya, akan sangat kecil sekali. Gitu. Mata manusia tidak akan bisa melihat itu. 3 piksel itu akan sangat kecil sekali. Mata elang kalau bisa melihat 1 piksel. Ya. Kadang 3 piksel pun sangat susah diidentifikasi ya. Objek 3 piksel itu. Tapi 3 sampai 4 piksel itu kita masih bisa mengidentifikasinya seperti itu. Karena nanti ya kalau kalian baca persyarat itu ada persyarat bahwa ukuran size dari sebuah mark itu kan 3 kali 10 piksel biasanya seperti itu, atau 4 kali 12 piksel seperti itu. Itu udah ada persyaratnya nanti. Kalau lebih kecil dari situ akan sangat susah sekali diidentifikasi. Tapi kalau GSD-nya gede 1 piksel ya kadang terlihat, kadang enggak seperti itu. Dan nanti kita coba cek ya ketika praktikum akan dikenalkan dengan foto-foto udara seperti itu. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Izin Waktu bertanya, Oke, gimana Dewi? Waktu kita tinggal 20 menit ya. terkait piksel yang tadi Pak, misalkan kalau hasil foto udara itu kita lihat dari device kita masing-masing kan ya. Nah itu mempengaruhi nggak sih Pak device kita, kemampuan device kita gitu, terkait sama yang tadi 3 piksel? Tidak ya. Device itu kan hanya bantuan. Pengidentifikasiannya dari kita, mata kita. Kalau saya bilang 3 piksel, bisa nggak kita melihat? Ini kan di zoom. Mau device apapun ngezoomnya ya sama, kayak gitu. Ngezoomnya sama. Cuma nanti berat tidaknya, kuat tidaknya, seperti itu saja. Misal saya bilang laptop saya ROG dengan laptop
normal kecil-kecilan ya akan berbeda. Saya bisa ngezoom dengan cepat, mungkin yang laptop biasa ya akan zoomnya kecil gitu, nggak bisa cepat gitu. Cuma kemampuan kekuatan aja gitu. Zoom-zoomannya ya sama aja bisa seperti itu. Oke, ada yang mau tanya lagi? Saya lanjut ya. Nah ini, nanti kalau tadi kan baru single foto. Ini pertanyaan ketiga belum dijawab. Berapa luas cakupan lapangan yang dapat diperoleh untuk satu frame foto? Bagaimana cara menghitungnya? Luasnya? Bagaimana cara menghitungnya luas? Ayo, ya ini tadi saya barusan ini loh. Ini hitung-hitungan yang menurut saya paling mudah ini ya. Mudah sekali ini. Bahkan ini bukan orang geomatika bisa loh menghitung ini. Saya sering ngajar di arsitektur lanskap, di sipil tuh bisa ngitung ini. Ini yang kalian sebagai orang geomatika harus bisa ngitung-hitung seperti ini. Ayo, berapa luasnya? Itu 4.000 kali 6,25 cm, Pak. Terus Terus? dikali 3.000 kali 6,25 cm. Oke ya. Jangan sampai salah dan hitung-hitungannya ya. Ini tolong diperhatikan. Saya sudah bilang berkali-kali, tolong diperhatikan. Nah, nanti ini ingat, ini adalah luas satu frame foto ya. Satu frame foto. Nanti akan ada namanya stereo net model. Luas model stereonya seperti apa? Nah, saya lanjut bahwa ini ya, bahwa foto udara nanti ketika waktu proses akuisisi itu tidak serta-merta hanya jepret satu kemudian pindah jepret lain. Tetapi ada prasyarat. Prasyaratnya apa? Foto itu harus saling bertampalan. Ya, foto harus saling bertampalan. Tidak boleh ketika jepret di sini selesai, terus jepretan kedua di sini. Syarat terbentuknya model 3D atau adanya informasi posisi 3 dimensi dalam sebuah foto itu syaratnya adalah pertampalan. Tanpa ada pertampalan, maka tidak akan bisa kita rekonstruksi posisi 3 dimensinya. Oke? Harap diingat-ingat karena ini sering terjadi kesalahan ya. Ya, harap diingat-ingat. Jadi foto udara itu harus bertampalan. Kalau nggak bertampalan seperti ini tidak akan bisa kita rekonstruksi model 3D-nya. Oke? Kalau seperti ini kita terbang ya akan bertampalan. Ini yang nanti akan punya posisi 3 dimensi ya. Lanjut seperti ini. Nanti biasanya overlap, namanya ada overlap atau front lap, pertampalan ke depan atau side lap, pertampalan nyampingnya. Ini namanya overlap. Nilainya biasanya 60% plus minus 5%. Ya. Nah ini namanya adalah side lap. Biasanya 30% plus minus 10 sampai 15%. Ini ya. Ini perlu diperhatikan ini syaratnya harus biar terbentuk model. Jadi ini ada pertampalannya, di sini juga ada pertampalannya. Seperti itu, oke. Nah, ini yang namanya nanti ada stereoscopic need model ya, di mana dalam satu project ada namanya model stereonya berapa persen. Ini akan dipengaruhi oleh apa? Oleh tadi pertampalan. Kalau luasnya tadi 6.000 pixel kali piromo
6,25 cm ini adalah ukuran full. Ya. Ukuran full, tapi kalau stereos model berarti ini harus dikalikan nilai 1 min overlap-nya atau dikalikan 1 min side lap-nya. Seperti itu. Oke, sampai sini saya lanjut dulu. Ada lagi. Kalau ini nggak bisa ya nanti akan dijadikan tugas. Sekarang ditanya, suatu daerah akan dipetakan secara fotogrametrik dengan produk akhir berupa peta foto dan peta garis dengan skala 1:2000. Kamera udara yang digunakan adalah digital dengan ukuran piksel 10 mikron dan jarak fokus 100 mili. Format bingkai 75.000 kali 11.500. Ukuran daerah yang dipetakan adalah 30.000 kali 20.000 kilometer. Ketentuan pemetaan sebagai berikut. GSD-nya adalah 10 cm. Pemetaan foto berwarna dengan overlap 60 dan sublet 20%. Ini soal UAS nih, soal UAS. Artinya UTS UAS keluar lagi kan ya? Nah, ini perlu diperhatikan. Sekarang ditanya, berapa skala foto pada pekerjaan pemetaan tersebut? Silakan, siapa yang mau menjawab? Saya izin minum ya. Silakan, siapa yang mau menjawab? Ayo. Skala foto tadi dari apa dengan apa? Ayo. Halo, ini soal masih mudah ya. Masih harusnya tidak pusing nih. Anak SMA bisa nih ngerjain nih. Tidak ada sinus kosinus ya. Ini masih enak ini. Ayo. Kok tidak bersuara? Izin jawab, Pak. Oke, gimana Kaleb? Skala foto itu sama dengan AB per AB besar. AB-nya di sini, Pak, yang 10 mikron ini, Pak, per GSD-nya, Pak, 10 cm, Pak. Oke. Jadi berapa? 10 pangkat min 5 per 10. Jadi 10 pangkat min 6, Pak. Bentar, Pak. Sebentar, Pak. Oke, kita balik. Ingat-ingat. Skala foto rumusnya. Nah, itu ya. Udah. Kita balik. Fungsi utamanya, rumus utama kan ini dasarnya, ya kan? AB per AB, ya. Kira tahu ya kan? Kalau Anda punya fokus dan H, Anda bisa menghitung apa? Skala foto. Anda punya ukuran pixel dengan ground sampling distance-nya juga Anda bisa menghitung skala foto, gitu ya. Artinya skala foto kalau kasus ini kita hitung pakai apa? AB per AB itu, Pak. Oke. Di sini jangan takut salah ya. Kalau sini pas waktu kuliah salah lebih bagus ya, kalian tahu. Kalau pas ujian salah, itu hancur itu. Tidak ada belas kasih ya kalau sama saya ya. Ya, mau ngulang mau apa ya harus ngulang kalau memang nilainya jelek ya. AB. AB-nya berapa? 10? AB kecil mikrometer. AB besarnya GSD-nya udah diketahui nih syaratnya nih. 10 cm. Ya ternyata ya. 10 mikron jadi berapa? 10 pangkat? Min 6, Pak. Sekali min 6. Ya, min 6. Bolehlah. Ini 10 kali 10 pangkat?
Min 2, ya. Ya. Ini habis, turunkan jadi 1/10 pangkat. Min 6 turun jadi berapa? Min 4. Berapa? 1/1000. 1/1000, Pak. 10 pangkat berapa ini jadinya? 10 pangkat 4, Pak. 4. Berarti 1/10.000. Oke. Sekarang ditanya, berapa rencana tinggi terbang untuk pekerjaan pemetaan tersebut? Berapa rencana tinggi terbang? Yo wes toh, kita masukkan rumus ini toh. Kok susah-susah mikirnya. Aduh. F per H sama dengan AB per AB. Ini terus pokoknya rumusnya. Ya, nanti kalau ada perbedaan rumus ya apa namanya menggunakan tinggi rata ya pakai tinggi rata gitu ya. F piro? F-nya berapa? Fokusnya 100 mm. 0,1, Pak. 100 mm. Nah, ini digoleki, dicari. AB-nya berapa? 10 mikron per 10 cm. Ya atau ya kan? Dirubah menjadi kemana? Terserah mau senti semua monggo, mau ke meter semua monggo kayak gitu. Terserah mau rubah mana, senti atau meter? Meter, Pak. Oke, meter, senti boleh, senti yuk, senti aja, ada yang mau senti. Oke, H sama dengan 100. Aduh, ini kok pada diem semua ini, Mas. Dibagi 10 mikron. Ya atau ya? Iya, Pak. Aduh, ini matematika sederhana ini. Nanti soal pasti akan saya bolak-balik kayak gini. Pusing karena. Nah, saya pindah sini ya. H sama dengan 100 mili jadi senti jadi berapa? 10, Pak. 10 cm. 1, Pak. 10 senti. 1, Pak. 1 cm. 1 atau 10? 1, Pak. 1, Pak. 1, Pak. 1, Pak. 1. 10, Pak. 10 atau 10, Pak. 10, Pak. 1? Ayo, ini perihal. 1, Pak. 10, Pak. 10, Pak. Next 1. 10, Pak. 10. Ini 10, Pak. Oke, buat gini yuk. Nah, ini kayak anak SMA nih. Ini kalau meter berarti kilometer, hektameter, meter gini tuh, meter, desimeter, sentimeter, milimeter ngene toh? Iya, Pak. Aduh, ini kayak anak Iya, SD Pak. saya ngajar. Nah, 10, Pak. kalau 100 10, mili, Pak. 100 mili jadi senti jadi berapa? 10, Pak. 10. Aduh. So, Pak. Ini udah lulus TPB loh kata. Oke, yang sebelahnya tetap sama ya, 10 cm dibagi 10 mikron jadi 10 pangkat berapa? Min 4. Min 4, Pak. Min 4. Oke, coret-coret naik jadi 10 pangkat 5. 5, Pak. 5 apa satuannya? Senti. Sentimeter. Berarti kalau dijadiin meter tinggi terbangnya berapa? 1.000 1 kilo, Pak. 1000, Pak. 1000 meter. 1000 meter. Oke, udah dapat ya. Bahwa tinggi terbangnya 1000 meter. Jelas ya? Yo. Oke, Pak. Sekarang ditanya berapa luasan model efektifnya. Ini harus ingat ya. Ini tadi kan set lab, ini kan 60. Ya, tuh.
Ini kan 60, kok enggak ini? Ini kan 60%. Ini kan 20%, 20%. Ya, Ra? Terus set lab-nya ini kan 30%. Adalah ya 30%. Berarti kan di sini nanti ada, berarti sisanya berapa? 70 ya? 35, ini 35, ya kan? Yang kita butuhkan kan cuma ini, ya kan? Artinya nanti pakai kembali ke rumus ini. Yang kita butuhkan hanya yang bersih, 60. Berarti 1 min 0,4, nanti 1 min 0,6, ya, sama 1 min 0,3. Nah, ini yang kita nanti butuhkan. Dikalikan dengan ukuran ini. Oke, ini waktu kita mau habis. Nah, ini masih ada relief displacement ya. Saya lanjut. Jadi tadi saya bilang bahwa nanti hitung sendiri ya. Ini itunya apa namanya? Bentuknya seperti ini. Ini 7.500, ini 500. Ini karena netnya cuma 60%, berarti kan apa namanya? Nanti ini 1 min 60%. Kemudian ini 1 min berapa? 20%. Nah, nih selanjutnya relief displacement. Relief displacement. Jadi karena tadi saya bilang pusat karena efek dari perspektif ya, aspek dari perspektif itu jadi ini tidak benar-benar tegak. Artinya ada ini kan tinggi bangunan nih. Terlihat padahal kan tidak boleh ya, tidak boleh. Nah, ini adalah pergeseran atau displacement atau shifting dari posisi foto ya yang disebabkan karena adanya relief dari objek. Seperti itu. Ini saya lanjut. Nah, seperti ini modelnya bahwa ini apa namanya? Kalau saya kasih x dengan x kecil, x kecil dengan x besar ini kan harusnya kalau di foto kan dia tegak ya. Dia tegak artinya kan sejajar. Sejajar. Kalau saya rekonstruksinya gini. X dengan X kecil, X sama dengan X besar harusnya. Tetapi kan realitanya seperti ini. Nah, kalau kita lihat perspektif seperti ini, berarti ini X kecil, ini X. Nah, ini yang nantinya akan ditegakkan. Ditegakkan. Ya kan? Ditegakkan ini, apa namanya, nanti kita bisa menghitung. Ini rumusnya ya, untuk relief displacement. Nah, ini contohnya seperti ini ya. Di sisi lain ini nanti akan dikoreksi, di sisi lain kita bisa menghitung nanti di lab itu ada paralak stereoskop. Nanti kita akan praktikum seperti praktikum di lab. Ya, yang nggak bisa praktikum, yang kalian mengisi tidak bisa praktikum atau online, tugasnya tidak ada perbedaan ya. Itu jelas. Ya, tugasnya sama. Mau yang bisa lab, mau yang non lab tugasnya sama ya. Tidak ada perbedaan dari saya. Nanti ini dengan ini kita bisa hitung tinggi gedungnya. Tinggi gedungnya kita bisa hitung seperti itu. Ini dengan ini kita juga bisa hitung. Seperti itu. Saya lanjut. Ini jadi di foto nanti akan ketahuan berapa sih nilai jarak radialnya, apa nilai si displacement-nya, kemudian di lapangan nanti ya yang terekam seperti apa. Nah, ini yang nanti bisa kita gunakan sebagai hitungan tinggi bangunan. Oke, saya lanjut dulu. Saya lewati, bisa Anda baca. Nah, bentuknya seperti ini. Bentuknya seperti ini ya. Tegak seperti ini. Bentuknya tegak seperti ini. Ini hasilnya foto udaranya seperti ini. Ini kan kita bisa tentukan nih tingginya berapa nih. Nah,
Ketika nanti akan dilakukan proses fotogrametri dan ditransformasikan, dia akan kita tegakkan seperti ini sehingga nanti ini namanya occlusion ya. Biasanya ini kosong datanya. Kosong. Nah, nanti ada beberapa teori ada bagaimana cara mengisi informasi seperti itu. Ya, makanya dari pertambalan. Nah, ini nanti waduh lama lagi nanti kalau saya berbicara ini. Ini tidak saya bahas, nanti ada di tugasnya saja. Lalu ini ya, tadi kita sudah berbicara konsepnya, konsep dasar fotogrametri itu seperti apa. Nah, sekarang kita masuk ke sistem koordinat yang ada di fotogrametri. Semangatnya seperti ini, kita kan belajar fotogrametri itu menggunakan sebuah foto. Kira ya kan? Foto. Foto itu sistemnya apa? Foto itu kan sistemnya adalah sistem image. Atau kalau kalian kenal di sistem informasi geografi adalah sistem raster. Sedangkan ground itu nanti kita pengennya sebuah titik yang nantinya basisnya adalah vektor seperti itu ya. Jadi seperti ini. Ini kemarin sudah bahwa ini pekerjaan fotogrametri ya. Nantinya dari foto-foto 2 dimensi ini kita akan merekonstruksinya menjadi 3 dimensi dengan syaratnya adalah pertampalan. Kalau di fotografi itu kan kita dari objek realistik kita rubah ke 2 dimensi, tetapi nanti singgungannya adalah foto-foto yang baik itu juga akan memudahkan kita dalam proses rekonstruksi. Nanti kita bahas minggu depan. Ini untuk menentukan posisi, nanti kalian akan kenal namanya 3D similitude atau similaritas ya. Similaritas. Nanti kalian akan belajar ini ya untuk gampangin ya ini 3D similitude ya memang similitude yang jadi apa namanya di fotogrametri ya yang paling ditakutin yang paling susah. Nanti ada namanya konsep kolinearitas. Nah, secara mendalamnya nanti dibahas oleh Pak Adam. Saya lewat saja. Nah, kalau kita berbicara penentuan posisi di fotogrametri itu ada 2 konsep. Ada yang namanya reseksi dan ada yang namanya interseksi. Ya, ini juga nanti akan dibahas secara dalam oleh Pak Adam ya. Saya hanya pengenalan saja. Intinya kalau reseksi itu kalian akan mencoba menentukan nilai ini. Nilai posisi dan orientasi dari sebuah foto itu dari 3 titik kontrol tanah. X, Y, Z, 3, X1, Y1, Z1, X2, Y2, Z2. Jadi kalian itu akan menentukan posisi dan orientasi sebuah foto itu dari minimal 3 titik kontrol tanah per fotonya. Itu reseksi. Nanti selanjutnya ada interseksi. Interseksi itu adalah kalian akan menentukan suatu posisi titik kontrol yang ada di atau posisi yang ada di tanah, katakanlah A, XA, YA, ZA itu dari minimal 2 pengamatan yang berbeda yang saling berpotongan, yaitu nanti dari parameternya adalah X T1, YT1, ZT1, sama omega, Pi, kappa, T1, X, Y, Z kedua, sama omega, Pi, kappa kedua. Nanti akan dibahas secara dalam ya sama Pak Adam ya di sini. Sehingga syarat menentukan posisi dari 2 pasangan foto yang bertampalan itu namanya interseksi. Kalau menentukan orientasi dan posisi dari sebuah foto dari minimal 3 titik koordinat yang bisa diamat dari foto tunggal itu namanya reseksi. Nah, ini adalah nyawa dari fotogrametri. Jadi nanti akan selalu ditanyakan apa reseksi, apa interseksi. Nah, saya lanjut. Nah, ini nanti biar pas Pak Theo ini ya. Nah, ini saya masuk ke sini. Bahwa di dalam fotogrametri tadi kan ada yang kalian pertama kali saya sebutkan bahwa adalah proses transformasi ya, proses transformasi dari sistem perspektif ke sistem ortogonal.
di dalamnya itu banyak sekali proses-prosesnya. Karena apa? Karena foto itu kan dari image space, nanti kita akan rubah menjadi ground space. Ya, seperti itu ya. Jadi kalian akan kenal yang pertama nanti adalah sistem koordinat pixel. Turunkan menjadi sistem koordinat foto. Diturunkan nanti ada sistem koordinat model. Diturunkan nanti ada sistem koordinat ground. Ya. Kita masuk. Nah, sistem koordinat pixel itu seperti ini. Bahwa ketika kalian belajar komputer grafik, atau di sini nggak ada komputer grafik ya, tetapi saya rasa kalian pernah diajarin tentang digital komputer ya, bahwa sistem ketika dia masuk di bagian sistem digital, foto digital, kemudian entah itu di scan dan segala macam, maka dia menggunakan namanya sistem koordinat pixel. Sistem koordinat pixel ini nanti originnya ada di pojok kiri atas 0,0-nya yang direpresentasikan dari sebuah baris dan kolom. Baris dan kolom. Ini yang akan menjadi representasi dari sistem pixel. Ya kan? Nah, sistem pixel ini dari baris kolom itu akan kita transformasikan ke sistem image atau sistem koordinat foto. Yang sistem koordinat foto itu nilai originnya itu bergeser di pusat perspektif. Ya kan? Di pusat perspektif. Jadi dari objek di sini di pojok 0,0-nya akan digeserkan ke pusat perspektif. Cara mudahnya adalah kalau di kamera metrik itu perpotongan antara fiducial mark itulah yang akan menjadi origin dari sistem koordinat foto. Seperti itu ya. Seperti itu. Nanti kalian ini baca. Nah, ini nanti baca ya. Di sini dari mulai kalau di-scan itu di pojok kiri atas, kalau foto nanti ada di pusat proyeksi, pusat perspektif ya, pusat proyeksi atau ya pusat proyeksi seperti itu. Bisa kita gunakan fiducial mark untuk menentukan pusat proyeksinya ya, atau titik exposure-nya, atau nanti kita ya menggunakan nanti ada orientasi, kita bahas minggu depan terkait dengan orientasi. Nanti kita akan tahu pusat dari koordinat fotonya itu di mana. Nah, cara mudahnya seperti ini ya. Dari pixel ke image itu kita bisa lakukan rumus seperti ini, transformasi, dan saya rasa ini sudah kalian terima di sistem transformasi koordinat. Ya, saya lanjut. Nah, nanti originnya itu di principal point auto collimation ya. Nanti ini didapatkan dari nilai kalibrasi. Kalibrasi kita akan bahas minggu depan. Kan? X0 Y0-nya di sini, tapi karena ada efek kalibrasi nanti akan ada pergeseran. Nah, itu nanti seperti apa kita omongan di kalibrasi depan. Kemudian ini sistem koordinat ya, saya lanjut aja. Nah, akhirnya nanti akan dilakukan proses transformasi ke ground system. Dari tadi yang saya bilang sistem koordinat pixel ya. Kemudian ke sistem koordinat foto, terjadi ada di sistem koordinat model nanti tentatif, di akhir nanti ada sistem koordinat ground ya. Cara singkatnya pixel ditransformasi ke foto. Foto dengan berbagai metode fotogrametri kita bisa model-model nanti kalau kita akan melakukan proses pendekatan dari foto kanan kita dekatkan dengan foto kiri, kita ketahuan nilai posisi koordinatnya akan jadi model, atau foto langsung dari ke ground kita bisa menggunakan seperti transformasi tadi kita kolineritas, nanti kita akan mendapatkan ground. Nanti akan dibahas lebih dalam oleh Pak Adam dan Pak Theo. Kalau model ke ground nanti kita bisa menggunakan transformasi 7 atau 14 parameter ya. Seperti itu. Ini saya lewati. Ini yang model ya, koordinat model, jadi dia depend on model foto pertama misal seperti itu. Nah, di dalam foto ya, nanti ada namanya parallaks. Jadi saya bilang tadi bahwa fotogrametri itu tidak akan bisa mendapatkan nilai 3 dimensi kalau tidak ada namanya sebuah stereo view. Nah, salah satu efek dari stereo view ini adalah parallaks ini ya. Dimana kalau kalian
Kalau kalian menggunakan mata ketika berjalan bergerak itu kok rasanya ada masih yang tertinggal gitu, masih yang tertinggal. Nah, inilah yang namanya posisi yang terlihat ya dari objek yang tershift terhadap pengamat seperti itu. Seperti ini. Nah, paralak itu nanti yang akan kita hilangkan. Paralak itu dihilangkan. Nanti akan ketika di teori orientasi akan dibahas bahwa paralak itu tidak boleh ada ketika di fotogrametri. Karena apa? Nanti akan lebih jelasnya seperti itu. Ini saya lanjut. Saya lanjut aja. Nah, ini nanti ya paralak itu juga akan bisa kita gunakan untuk menghitung apa? Menghitung bangunan segala macam dengan informasi paralak ya, informasi paralak dan nilai displacement itu kita bisa gunakan untuk menghitung nilai tinggi bangunan seperti itu. Saya lanjut. Oke, habis. Oke, ada yang ditanyakan? Karena saya jam 9 ada kelas lagi. Ada yang ditanyakan? Nanti saya share ini. Oke, tidak ada yang ditanyakan. Nah, dari saya ada tugas. Ini tugasnya ya. Nanti silakan ini saya kasih ada berapa ya? 10 soal. 10 soal terkait hitung-hitungan ya. Terkait hitung-hitungan. Nanti silakan dilakukan hitung-hitungan seperti kalian melakukan proses hitung-hitungan kalkulus ya, runtut jelas ya. Ditulis tangan di double folio, ballpoint hitam atau biru, tidak boleh pakai pensil, apalagi pakai ballpoint merah nggak boleh. Ya. Ini nanti soalnya akan saya share bahwa ada 10 soal dari hal yang mudah sampai dengan hal yang paling susah kayak gitu. Gitu. Minggu depan karena masih akan saya bahas satu-satu. Ya. Akan saya sampling ya, siapa yang cuma copy and paste saja dan siapa yang benar-benar mengerjakan. Itu pasti akan paham bagaimana prosesnya karena ini menurut saya akan susah dan soal ini pasti nanti akan ada yang saya keluarkan di ujian. Seperti itu ya. Oke, ada yang ditanyakan? Kita sudah terlewat, cukup lama ini terlewat. Kalau tidak, saya izin untuk screenshot dulu ya. Bentar, saya buka BAP saya dulu. Sambil ini kalau ingin yang bertanya mangga silahkan. Tapi yang paling saya pentingkan tadi ya, yang saya titik beratkan adalah cara kalian melakukan perhitungan. Ya, jangan sampai perhitungan itu Anda salah karena itu pemahaman yang paling mudah ya, paling mudah dan paling basic di fotogrametri. Saya rasa kalau Anda nanti nggak paham di cara perhitungan segala macam, Anda pasti akan pusing ketika belajar fotogrametri ya. Dan fotogrametri itu tidak susah, yang susah karena Anda tidak mau menerimanya. Seperti itu ya. Seperti itu ya. Oke ya, sudah saya screenshot. Terima kasih. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri. Nanti asistennya sudah ada ya, asistennya ada siapa namanya Rifki Zamani, kemudian Bayu Maulana. Untuk kelas A, kelas B itu ada Fadilah Nafis sama Farhan Jihad ya. Tetapi nanti setiap minggu akan saya pantau terus waktu praktikum karena praktikumnya nanti langsung dari saya yang pertama dilanjut dibantu oleh asisten. Minggu depan kita akan ketemu di praktikum ya. Nanti belum ada praktikum, tetapi minggu depan tolong dipersiapkan ini ya. Persiapan kamera yang punya DSLR silakan dibawa ya. Kamera yang punya kamera DSLR silakan dibawa. Dan kalau punya kamera apapun, pocket, kamera HP segala macam silakan dibawa. Kita akan belajar fotografi minggu depan. Ya. Silakan dibawa.
Oke, saya rasa cukup karena saya jam 9 ada kelas. Terima kasih. Kita sambung minggu depan pertemuan dengan saya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak.